Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah yang Maha Agung menatap kita? Mendengarkan setiap yang terucap? Adakah yang luput dari pengetahuan Allah? Adakah yang lepas dari pengawasan Allah? Adakah sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Semua makhluk ingin memberikan sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki terjadi, tidak? Semua makhluk ingin mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki kita celaka tidak? Baik, alhamdulillah. Kalau seseorang sudah yakin bahwa segala sesuatu dalam genggaman Allah, maka orang yang paling beruntung adalah orang yang berderajat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau orang sudah tidak takut, kecuali takutnya cuma satu, takut jauh dari Allah, takut Allah tidak suka, takut Allah tidak ridho. Kalau oleh makhluk tidak takut, karena makhluk tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah. Dan dia juga orang yang beruntung itu yang tidak sedih dengan duniawi ini, karena dunia memang ya cuman titipan saja. Ingat rumus tukang parkir, banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati. Kenapa? Karena semua cuma titipan. Jadi orang yang terlalu sedih dengan dunia ini karena dia merasa dan megang terus sama dunianya. Kalau kita sudah tahu dunia ini cuma titipan Allah, Allah titipkan sesuai dengan waktu yang dia kehendaki. Waktunya diambil, waktunya ditahan, ya kita jalanin, semuanya baik. Nah, supaya kita yakin, inilah salah satu di antara surat Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin wa fi sya'n. Kita simak beberapa ayat sebelum dan sesudahnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 30. Semua yang ada di bumi akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan? Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu Allah dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Semuanya pasti binasa, kecuali Allah pencipta pemilik segalanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua nih yang ada di langit dan di bumi itu minta, perlu kepada Allah, minta.
Dan setiap saat Allah dalam kesibukan. Hanya sibuknya Allah yang maha agung beda dengan sibuknya kita. Kalau sibuknya kita riweuh, Allah dengan segala kekuasaannya tidak terganggu oleh kesibukannya. Allah yang menciptakan, mendesain, menghidupkan, mengurus, memberi makan, minum, mendetakkan, mengalirkan darah. Allah yang mengangkat, menurunkan, yang ini dibuat sakit, yang itu dibuat sehat, yang ini diberi ilmu. Allah yang memberikan pangkat, jabatan, kedudukan. Apapun hanya bisa terjadi biiznillah. Termasuk pertemuan ini. Ini adalah biiznillah. Allah tidak izinkan, tidak jadi pertemuan ini. Walau semua makhluk menginginkan, ada di sebuah negara, presidennya menginginkan si fulan punya jabatan tertentu. Semua anggota parlemen menyetujui si fulan mendapatkan jabatan tertentu. Partai-partai yang besar bergabung, sudah setuju semua. Tapi kalau Allah belum setuju, tidak jadi juga. Karena yang menentukan bukan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan jadi orang Indonesia bukan pilihan kita. Allah yang mengatur. Kalau Allah menciptakan kita, maka ibu dan bapak dipertemukan. Sel telur dan sperma bakal ketemu. Bukan kita yang merencanakan. Lalu dibentuklah tubuh kita ini oleh Allah, dirancang. Hidung kita bakal segini, warna kulit bakal begini, tinggi badan, rambut, semua bulu mata, jantung, empedu, semuanya komplit. Allah dalam kesibukan menciptakan, mendesain, menciptakan, mengurus setiap saat. Semua makhluk. Semua makhluk termasuk ikan-ikan ini. Allah yang desain, air, udara, semuanya tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beruntung itu adalah orang yang hakul yakin ke Allah. Kalau dia ingin sesuatu, pasti yang diinginkannya itu ada dalam kekuasaan Allah. Ingin sesuatu jadi zikir. Siapa yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita? Allah atau kita? Allah. Makanya dia akan istiqoroh. Kalau dia sudah niat baik, dia ikhtiar. Rezeki yang menciptakan rezeki siapa? Allah. Kita ingat rezeki, langsung ingat Allah. Kita tidak tahu di mana rezeki kita. Siapa yang tahu rezeki kita? Di mana siapa? Allah. Kita akan minta tolong ke Allah. Ya Allah, tunjukkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Atau Rabbi firli warhamni wajbuni arfani warzuqni. Kita bergerak sambil minta tolong ke Allah. Yang tahu yang halal dan haram sampai yang paling halus siapa? Allah. Ya Allah, kami berlindung dari apa yang kau haramkan. Akibatnya menjemput rezeki itu jadi selalu dekat dengan Allah. Ini yang terpenting, bukan rezekinya. Benar? Dikasih minum, mata lihat minum, hati ingat, ya Allah, seumur-umur saya hidup tidak pernah sehari pun kau lupa ngasih minum kepada saya. Saya nggak tahu mata airnya di mana. Padahal air kan banyak. Ada air yang banyak bakterinya, ada air yang banyak kumannya. Yang dikasihkan ke kita yang terpilih tidak? Terpilih. pH-nya juga 7. Ada air yang sangat asam, ada air yang sangat basah, ada air yang sangat penuh dengan bakteri. Kita dipilihkan puluhan tahun, hidup 53 tahun, selalu diberi minum oleh Allah tiap hari, dan terukur pH-nya, terukur kebersihannya. Allah tahu keperluan tubuh kita. Karena kalau terlalu asam, jebol perut kita. Kalau banyak bakteri, kita mencret, benar? Diatur oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini oksigen. Allah ciptakan kita punya paru-paru, maaf. Kita nggak tahu keperluannya berapa banyak. Bagaimana komposisinya. Tarik, keluarkan, langsung diikat oleh darah, disebarkan ke seluruh tubuh, jadi makanan, jadi pembakar. Ini kita tidak tahu. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengurus setiap makhluknya.
Jadi kalau lihat sepak bola ya, jangan hanya lihat ramenya bola tendang sana tendang sini, tapi lihat bagaimana Allah mengurus orang-orang yang lagi sepak bola. Lari sana dengan otaknya berpikir, miring sana, sliding sana, jantungnya berdetak luar biasa cepatnya. Tapi oksigen masuk, ini panas badannya supaya dingin, dikeluarkan keringatnya. Semua serba luar biasa. Lalu hormonnya diatur, adrenalin meningkat, matanya dibuat begini, melihat ke sana, diinformasikan ke otak, otak menyuruh kaki menendang. Wah, teriakan supaya kerak. Tiap detik miliaran aktivitas. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Ini sambil duduk begini, Dek. Ini dahsyat sekali ini aktivitas kita ini. Memang kelihatannya duduk. Padahal ini karunia Allah miliaran aktivitas. Ini sambil mendengar begini, otak mengingat. Loh, kepalanya ngangguk-ngangguk. Ya, ini paham nih. Anggukan kepala, tidak kebanyakan dong, enggak, ngangguknya juga tuh, kan ketawa, ini ketangkap nih, ini lucu, senyum-senyum, enggak terlalu, enggak, diatur senyumnya, ketawanya juga ngepas, suaranya juga ngepas, betul, terus ada yang lagi duduk begini, gatal, langsung dia gerakan tangan tepat ke yang gatalnya, coba kalau salah perintah, nyolok ke mata yang hitam temennya, kan bisa berkelahi. Tuh ketawa kan ngerti ya kan. Dan tidak delay. Coba kalau lucunya sekarang ketawanya nanti malam. Kan bermasalah adanya. Ini real time. Ini luar biasa. Tadi sudah makan. Sekarang di sini bekerja. Perut ini. Wow, kerja keras ini. Yang ngematiin bakteri. Yang bakteri baiknya. Menghancurkan. Misahkan air kemana. Ini detik ini. Bekerja terus, ada yang mau buang angin, lagi mikir sekarang. Di sini ngasih tahu, duh, nih nggak ada nih yang buang, langsung mulai miring-miring dikit. Ya, itu perintah dari otak, miring-miring, peletek langsung itu, nus. Ini dahsyat, ini biiznillah, benar? Jadi apakah ada sesuatu yang tidak diketahui Allah? Semuanya, ya. Makanya jangan takut dengan keperluan kita, karena Allah yang menciptakan kita punya keperluan. Yang takut itu enggak nyambung ke Allah, keperluan kita. Seperti adik-adik penghafal Quran. Sebetulnya yang terpenting tuh bukan hafal Qurannya, yang terpenting ngapalin Quran tuh jadi dekat dengan Allah. Karena kita nggak bisa hafal tanpa izin Allah. Kalaupun hafal nggak bisa ngamalin tanpa izin Allah, betul? Apa artinya kita dibikin hafal tapi nggak bisa ngamalkan? Padahal kebahagiaan Quran itu dengan Al-Quran bukan dari hafal. Nah, kedengar suara burung barusan? Kita harus bersyukur telinga kita masih bisa mendengar. Itu Allah takdirkan burung itu lewat barusan bersuara, ngasih tahu ini telinga masih bisa mendengar. Burung bertasbih, semuanya izin Allah. Makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak zikir. Fadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikir, nah zikir itu diantaranya seperti itu. Ingat, semuanya diurus oleh Allah. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau kita berbaring, Allah tahu tidak? Pikiran kita, Allah tahu tidak? Yang lagi mikir-mikir ngeres-ngeres, Allah tahu tidak? Tahu. Makanya orang yang yakin ke Allah mah nggak mau mikir kotor, nggak mau ngomong kotor. Dalam kesendirian, dalam keramaian sama saja. Sendirian Allah yang ngurus, dalam keramaian Allah yang ngurus. Mengapa para kekasih Allah di hutan tidak merasa kesepian? Karena di hutan semuanya juga ciptaan Allah. Bertasbih, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih, lihat ular, mata ke ular, hati ke Allah. Ini ular nggak pesan jadi ular. Tidak ada ular jahat, karena dia nggak punya pilihan, benar? Mata ke ular,
hati ke Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada a'udzu bikalimati dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Itu sangat mudah bagi Allah, dibalikin ular tidak nyerang kita. Tapi tidak banyak orang yang ingat ke Allah. Banyaknya mata ke ular, hati ke ular. Akibatnya lebih banyak takutnya daripada banyak zikirnya. Jadi sebetulnya Allah ciptakan seperti sekarang udaranya sejuk untuk ingat Allah. Mendengar ingat Allah, melihat ingat Allah. Kita punya keperluan, Allah yang punya. Ada yang ngancam, Allah yang bisa ngebela. Akibatnya zikir terus. Fadkuruni adkurkum. Kita ingat ke Allah, Allah akan memperlakukan kita spesial. Kita nggak ingat ke Allah juga Allah ingat ke kita. Kalau nggak siapa yang ngurus. Tapi kita ingat Allah, Allah akan ingat kita spesial. Hati dikasih tenang, ini dikasih ide dan gagasan. Kita dipertemukan dengan solusi. Itulah mengapa ahli zikir itu bisa sempurna ikhtiarnya. Karena dia selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang hakul yakin kepada Allah, ya, bahwa Allah dalam kesibukan mengurus segala-galanya, baik kita maupun selain kita, semuanya milik Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duhai Allah, tolonglah kami agar selalu bisa ingat padamu. Jadikan kami menjadi ahli syukur padamu. Dan jadikan kami menjadi ahli ibadah yang baik, ya Allah. Wahai Allah, bukakan hati kami. Apapun yang halal kami lihat, membuat kami ingat padamu. Jadikan apapun yang kami dengar selalu membuat kami ingat padamu. Apapun yang kami inginkan membuat kami dekat denganmu. Ya Allah, putuskan harapan kami dari siapapun selain Engkau. Cukupkan hati ini hanya berharap padamu, hanya takut jauh darimu. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang selalu penuh ingat padamu. Dan golongkan kami menjadi hamba yang tidak pernah berpaling darimu, walau sesaat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan dimanapun, kapanpun, ingin apapun, takut apapun, mendengar, melihat apapun, tersambung hati kita kepada Allah, pemilik, penguasa, pencipta, penentu yang maha baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.